Dulu awalnya saya ini pesimis ya dengan budidaya sancang ini dan ternyata setelah 2 tahun berjalan ya maksimal ini saya bilang, dan ternyata sancang itu mempunyai kelebihan. Tapi juga kita akan bahas kali ini teman-teman satu-satu. Pertama, kelebihan sancang adalah dia cepat. Oke, baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia sahabat. Sahabat bonsai, ini saya di sore hari, saya akan ajak teman-teman ngelihat koleksian punya kita, Bonsai Brothers, yang kita tanam dari awal sampai saat ini. Usianya berapa nanti akan kita bicarakan. Dan tahu gak, ternyata bonsai sancang itu mempunyai 3 kelebihan yang nanti akan kita sajikan di sini. Let's go teman-teman. Oke teman-teman, ini koleksian yang punya kita yang masih tersisa. Sebagian sudah kita berangkatkan atau kita banyak yang pesan, banyak yang sudah ngambil. Dan ini baru saya kumpulkan. Ini lokasinya di depan rumah, sudah kita perbaiki depan rumah. Nah, sudah kita perbaiki dan ini mulai kita kumpulkan dari yang besar sampai yang kecil. Nah, ini nanti kita liatin satu-satu teman-teman ya. Mame-mamean, dan kemudian kita punya juga yang medium, masih kita program pengelosan di bak-bak besar. Nah teman-teman, ini akan kita bahas ya. Dulu awalnya saya ini pesimis ya dengan budidaya sancang ini karena dia cenderung banyak penyakit teman-teman. Dan kemudian saya coba lagi dan ternyata saya berhasil. Dan kemudian dari keberhasilan itu saya budidaya banyak sekali ya. Teman-teman yang ngikutin video Bonsai Brother masih paham. Nah, itu kita tanam di ground dan kemudian bagaimana kita juga sharing untuk bagaimana kita stek dari bahan sancang. Dan ternyata setelah 2 tahun berjalan ya maksimal ini saya bilang, kita 2003 akhir bulan Desember, tepatnya berarti Januari 2024. Sekarang 2025. Nah, tepatnya bulan Januari ya. Dan ternyata sancang itu mempunyai kelebihan. Tapi juga ada kekurangannya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Kita akan bahas kali ini teman-teman kelebihan daripada sancang. Nah ini bahan-bahan yang ada di hadapan teman-teman ini, bukan bahan lagi ya, saya bilang ini sudah proses, sudah mau finishing seperti ini ya. Kita juga sudah belajar ini teman-teman bagaimana cara kita memasang lumut kemarin di video yang kemarin ya. Nanti kita akan belajar lagi, boleh lah, nggak ada masalah. Ini dari stek ya teman-teman. Nah, awal mula kita tanam stek teman-teman. Ada juga yang kita tanam lewat los pucuk. Ternyata sancang ini mempunyai kelebihan teman-teman. Kelebihannya apa? Dia mudah sekali tumbuh. Dia ditanam begitu saja dia sudah bisa mengeluarkan tunas atau sudah tunas, dan mudah sekali tumbuh dan mudah sekali dibudidaya dan cepat. Ini teman-teman. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, kelebihan sancang adalah dia cepat. Pertumbuhannya cepat. Dengan bahan-bahan yang sederhana aja teman-teman, dia sudah mulai tumbuh. Nah seperti ini stek satu mata tunas. Videonya silakan teman-teman yang mau melihat video stek satu mata tunas, dia ada di video yang lama ya, silahkan teman-teman. Nah ini stek satu mata tunas yang ada di hadapan teman-teman ini. Hasilnya seperti ini ya. Nah ini sebagian sudah kita jual, udah banyak sekali proses penjualan teman-teman. Ini kelebihannya, dia mudah kita budidaya, kita perbanyak. Dan ini saya mulai lagi kumpulkan, dan nanti akan kita, boleh juga nanti kita, kalau ada teman-teman yang minat boleh nanti. Tapi kita akan bahas ini kelebihan-kelebihannya. Dan ini yang pertama adalah mudah dibudidaya. Saya pikir dulu itu ini ya teman-teman, sulit sekali karena memang saya pertama tanam banyak yang mati. Mungkin sama juga kasus sama teman-teman ya, banyak yang mati nih. Nah kelebihan yang kedua, dia mau sebesar apapun sancang itu, semakin kecil ya, kecil semakin lebih mudah. Kalau besar juga mudah tumbuh, cuma lebih prospek dengan yang besar. Walaupun banyak tingkat kesulitannya seperti ini. Ini sebesar lengan saya ini teman-teman, aslinya setekan ini. Kemudian ini juga nih. Nah, kemudian lagi kelebihannya sancang itu juga selain bisa dibudidaya dan mudah dan gampang, dia ini lagi cepat
sekali proses tumbuhnya. Ini yang penting teman-teman. Ini cepat sekali dia. Jadi kita 2 tahun, ini 1,5 tahun teman-teman. 1,5 tahun kita sudah mulai punya yang kecil-kecil. Nih. Nah, ini cuma sebesar telunjuk ini, telunjuk saya ini teman-teman. Bisa buat situ kita tuh. Tuh situ. Nanti saya kumpulkan yang situ lebih kecil dari yang mami-mamian di sini ya. Tuh juga. Nah, ini kelebihan sancang. Dia ini mudah sekali tumbuh. Selain dia mudah dibudidaya, dia mudah sekali tumbuh, cepat gitu. Proses kita untuk menjadikan dia bonsai itu cepat sekali. Dan kelebihan yang ketiga, nah ini nggak kalah pentingnya teman-teman. Kelebihan yang ketiga dari sancang ini adalah apa ya teman-teman, rahasia. Nah, kelebihan yang ketiga kita bongkar aja teman-teman. Kita mau buat yang gede kayak begini, kita mau buat yang kecil sebesar kelingking batangnya seperti ini, bisa juga teman-teman. Ini sancang. Beda dengan pohon yang lain. Kita tanam serut misalnya, itu bisa tahunan teman-teman. Atau tanam santigi, walah tambah lama. Ini makanya sancang itu di sini kenapa rekomendasi sekali. Dulu awalnya memang saya pesimis dengan sancang tuh, aduh ini. Nah, nanti ada kekurangannya sancang teman-teman. Apa gitu nanti akan kita bahas teman-teman di video selanjutnya. Nih teman-teman, saya akan tunjukkan. Nih. Ini mami nih kecil nih, setek satu mata tunas sekecil segede jari. Nah, ini. Baru saya pruningin, saya habisin ini. Cuman memang kita kalau mami kan atau situ itu lebih berat teman-teman. Lebih berat sekali teman-teman. Nih subur, nanti kita bahas juga di video selanjutnya gunakan apa ini pupuknya gitu sehingga bisa mudah tumbuh dan subur seperti ini. Nanti kita bahas teman-teman. Nah jadi ini ya intinya budidaya aja sancang. Kenapa harus budidaya sancang? Ini 3 kelebihan dari sancang yang sudah kita berbagi sama teman-teman. Saya pikir untuk pemula rekomendasi sekali teman-teman. Nggak perlu kita kecil hati. Sancang itu mudah sekali budidaya. Saya pikir pemula yang nanam juga sama aja lah ya, cocok. Nih on the rock. Nanti kita bahas juga bagaimana cara bikin on the rock. Pernah dulu videonya, nanti kita bahas lagi, nggak ada masalah kita bikin lagi. Nih teman-teman. Dan ini kamera saya pegang sendiri ya, karena kita masih libur sekolah. Jadi belum bergabung teman-teman. Irul belum bergabung, Win belum bergabung. Nah saya pikir videonya ini aja teman-teman. Kita akan selanjutnya di video selanjutnya apa sih kekurangannya sancang, kok kayaknya cuma kemudahannya doang. Enggak, sancang juga ada kekurangannya teman-teman. Nanti akan kita bahas masalah penyakit dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Nah ini kelebihannya sancang, mudah dibudidaya ya. Tuh banyak teman-teman, saya sudah banyak tuh. Mantap koleksian kita sekarang. Nah silahkan teman-teman, semangat aja yang lagi nanam sancang ya. Nih kan saya lihat ini, semangat aja terus yang nanam sancang. Gak usah kecil hati kalau ada mati segala macam, kita tanam lagi. Karena apa? Karena dia mudah dikembangkan, dibudidayakan, dan mudah kita bentuk dia. Tingkat kesuburannya mantap. Ini belum semuanya saya kumpulkan teman-teman. Saya bahas yang mami aja. Nanti situ atau seitubo juga kita bahas juga, yang lebih kecil dari situ teman-teman. Kita bahas di video selanjutnya. Intinya ini aja dulu teman-teman, 3 kelebihan sancang. Oke ya. Nah tuh sudah saya bongkar kelebihan sancang, ada 3 teman-teman. Poinnya 3. Jadi semangat aja untuk para pemula yang pengen hobi bonsai, yang baru mau nanam bonsai atau yang sudah nanam bonsai. Rekomendasi saya adalah sancang ya. Saya pamit undur diri. Saya Iwan, Bonsai Brother. Salam otak kanan, salam bagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.